Hari itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah sebesar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang keinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara. Pantaslah ketika harinya tiba, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara, dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Pada sayembara itu memiliki 2 aturan. Yang pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja, dan yang kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun dimulai. Peserta pertama maju dan Baginda Raja kemudian bertanya, "Mana yang lebih dulu? Ada ayam atau telur?" "Telur," jawaban peserta pertama. Baginda Raja pun bertanya, "Apa alasannya?" "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda Raja. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua. Dengan raut wajah yang mulai ketakutan, Baginda Raja pun kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda. "Jika telur lebih dulu, tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu, juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Kemudian dia juga dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, naiklah peserta ketiga dan berkata, "Ampun Baginda, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama, adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Lalu setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya. Jelasnya dengan meyakinkan untuk Baginda Raja. Lalu Baginda memberikan sanggahan. "Bagaimana jika kalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta keempat, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas.
Maka bersolaklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda Raja kemudian bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera menjawab jawabannya. Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Coba berikan alasanmu, tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenali ayam. Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas. Ia ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepuding penuh emas sebagai hadiah baginya. Abu Nawas sangat bergembira dengan jawaban yang dia sebut tadi. Kisah selanjutnya. Suatu sore sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di berada rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rasyid jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah dari Baginda. Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas, berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah yang di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya, tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak. Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya, kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat. Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjamkan sesuatu, tetapi kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya, ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Spontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang, karena mengetahui jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya dengan harapan
juga dengan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas, tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, "Itu tergantung dengan keadaan." Kemudian pamit meninggalkan rumah tua tanah tersebut. 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat bergembira dan dia menawarkan pinjamannya lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah. Dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring beranak seperti telur sebelumnya. 4 hari pun berlalu dan Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir tidak apalah hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kemudian menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak. Dengan segala cara, bujuk rayu, akhirnya tuan tanah yang tamak, Abu Nawas setuju untuk meminjamkan uang padanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberikan pinjaman sebanyak 1000 dinar. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut. Setelah menerima pinjaman uang 1000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari-hari terus berlalu. Tuan tanah harap-harap cemas. Tidak terasa sudah sampai 1 bulan. Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya, mengembalikan pinjamannya yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira, si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal. Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan. "Sayang sekali, Tuan, uang yang Tuan pinjamkan bukannya per anak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal tuan tanah. Tapi untung saja tidak jadi, karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Keesokannya, ia mengadu Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum ranjam. Di depan hakim, ada Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah, karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan, dan Abu Nawas pun
terbebas dari segala hukuman.